Salam guru penggerak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, di sini kita akan praktek coaching ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya CGP Angkatan 5. Fasilitator saya Bapak Samsul Hadi sebagai pengamat, dan sebelah kanan saya dengan Ibu Elda Erin Tansilalahi, CGP Angkatan 5. Fasilitator saya adalah Bapak Dede Haryono. Saya di sini berperan sebagai coaching. Iya. Sebelah kiri saya Budi Winata Sibuan. Saya CGP Angkatan 5, fasilitator Bapak Samsul Hadi. Saya di sini berperan sebagai coach. ya. Di sini kami akan mempraktekkan coaching, yang mana kita harus memperhatikan langkah-langkah kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun kompetensi yang harus kita perhatikan sebagai coaching, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Oke Bu, sudah Bu. Bagaimana Bapak Budi Winata, apakah sudah siap sebagai coach? Sudah siap Bu. Bagaimana Ibu Elda, sudah siap sebagai coaching? Oke. Baru kita mulai. Ya. Selamat pagi Pak Budi. Salah. Nggak boleh Pak Budi, udah lanjut aja ya, nanti potong ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Elda. Ada apa ini ya? Saya datang ke sini Pak. Seperti yang sudah kita ketahui, kita telah melaksanakan rapat awal tahun ajaran, dan di sini saya terpilih sebagai wali kelas 92, yang dimana kita tahu Pak, di sebelumnya ada salah seorang peserta didik di kelas pada saat kelas 8 memiliki etika yang kurang sopan. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi tujuannya kira-kira nanti pembicaraan kita ini apa ya Bu? Begini ya Pak, setelah saya masuk ke dalam ruangan di mana anak didik kita tersebut yang sudah pernah kita layangkan surat panggilan pada saat kelas 8, ternyata saya lihat belum ada perubahan ya Pak. Ya, beliau masih mau mengganggu temannya pada saat belajar, dan terkadang jika ada guru pun berdasarkan laporan Bapak Ibu guru yang mau mengatakan kata-kata yang tidak sopan, walaupun ada Bapak Ibu guru sama sekali, begitu Pak. Itu kira-kira kekhawatiran yang terjadi saat ini pada saya. Oh, bagus sekali ya Bu. Ternyata Ibu bisa lebih peduli lagi terhadap siswa Ibu di kelas 92. Nah, kira-kira udah sejauh mana Ibu mengeksplorasi ya data-data tentang siswa yang kurang beretika tadi? Sebenarnya jika anakku indisipliner itu kan Pak hal biasa. Iya. Pada anak-anak, apalagi kita tahu anak kita SMP ini masa pancaroba. Hanya saja di sini berdasarkan saya masuk ke dalam kelas dan berdasarkan laporan Bapak Ibu guru bahwa anak tadi belum menunjukkan perubahan Pak. Di sini saya pengen di coach sama Bapak, kira-kira saya mau melakukan perubahan yang baik terhadap anak ini supaya memberikan tidak berdampak buruk terhadap anak-anak lain Pak. Karena seperti yang kita tahu, jika anak ini sudah bahagia pada saat belajar, semua kebahagiaan keselamatan dapat dicapai dengan setinggi-tingginya. Wah, bagus sekali nih Bu, Ibu memunculkan ide seperti ini. Nah, pertanyaan saya Bu, pelanggaran disiplin apa saja yang sudah dilakukan oleh anak-anak kelas 92 tadi? Tepatnya tidak semua anak kelas 92 ya Pak, hanya satu. Cuma dia akan memberi pengaruh buruk jika tidak kita tolerir. Nah, hanya yang tidak berkenan bagi saya itu etika berbicara dan sopan santun. Begitu. Jika menghadapi Bapak Ibu guru atau teman-temannya, begitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, saya mengapresiasi lah ya terkait dengan apa keinginan Ibu ataupun usaha Ibu agar anak-anak kita ini bisa
bisa untuk tidak melanggar disiplin lagi lah, seperti yang sudah contohkan tadi ya. Nah, selanjutnya Bu, nanti kalau ini setelah disiplin ini sudah Ibu tadi jelaskan sama saya ya kan, strategi Ibu bagaimana nanti Bu untuk mengatasi masalah ini kira-kira rencananya? Ini Pak, seperti yang sudah saya jalani, saya juga kan Pak lagi pendidikan di guru penggerak. Iya. Saya mempelajari praktek segitiga restitusi. Oh, iya. Nah, saya berencana Pak akan mempraktekkan segitiga restitusi kepada anak didik yang disipliner. Namun terkhusus saya utamakan anak yang satu tadi. Dia laki-laki Pak, namanya Revo. Nah, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi dan juga saya ingin berkolaborasi nih dengan BP dan Bapak Ibu guru ketika menangani kasus anak didik yang bermasalah tadi, memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer Pak. Namun sebelum itu terjadi, saya ingin membuat terlebih dahulu keyakinan kelas berdasarkan budaya positif. Nah, ketika saya membuat bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, nah berarti anak-anak tersebut harus konsekuen nih dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Pak. Iya. Nah, jadi ketika dia melakukan indisipliner atau kita katakanlah melakukan tiga yang tidak sopan, saya akan mengingatkan kembali bahwa dia kan sudah menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu kita kira-kira Pak rencananya saya buat. Saya juga pernah dengar itu Bu tentang pendidikan guru penggerak ya. Jadi memang Ibu akan menerapkan budaya segitiga restitusi ya Bu dalam menangani masalah anak ini ya Bu ya. Iya. Satu orang tadi ya Bu? Iya, satu orang yang memang karena etika ya Pak. Iya. Karena kita tahu Pak nih, kalau pintar tidaknya anak-anak itu sebenarnya tergantung bagaimana anak-anak ini belajar dengan bahagia. Nah, Ya. sekarang yang terutama ini ya Pak, kita tahu sekarang penguatan profil pelajar Pancasila adalah akhlak ya Pak. Kalau pintar itu adalah bonus. Nah, jadi saya akan rencana mempraktekkan itu Pak. Iya. Bagus Bu, saya sangat mendukung ya kalau rencana Ibu yang sudah Ibu katakan tadi itu bisa dilaksanakan. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan Ibu akan berkolaborasi dengan guru BK. Nah, selain guru BK, apakah ada orang lain yang Ibu libatkan dalam hal ini? Nah, sebenarnya saya sudah melibatkan Bapak di sini. Karena Bapak sebagai kepala sekolah saya. Nah, maksud saya nih Pak, setelah saya berkolaborasi dengan guru-guru atas izin Bapak, saya juga minta izin supaya memanggil orang tua dari anak ini Pak, bersama anak ini supaya sama-sama untuk memproses anak ini bagaimana supaya etikanya tadi bisa berubah dengan baik Pak, begitu. Oke, bagus sekali Bu. Kalau saya pastinya mendukung lah ya, namanya demi perbaikan akhlak daripada etika anak-anak kita di sekolah ini, saya pasti mendukung. Ya. Nah, setelah kegiatan diskusi ini Bu, apa langkah pertama ya yang akan Ibu lakukan setelah diskusi ini? Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak atas dukungannya luar biasa. Langkah pertama nih Pak, saya akan masuk ke kelas sebagai wali kelas. Ya. Namun sebelumnya saya berkolaborasi dulu dengan Bapak wali atau Bapak Ibu wali kelas ya, supaya sama-sama melaksanakan karena bermanfaat untuk sekolah kita ini ya Pak ya. Ya. Nah, setelah itu kami akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kami akan ketikan itu dan berikan ke Bapak. Namun kami sudah menandatanganinya bersama. Ya. Nah, kami akan berikan ke Bapak dan dalam kolaborasi tersebut juga Pak, saya juga akan menerangkan kepada para Bapak Ibu guru atau wali-wali kelas supaya mampulah berperan sebagai posisi kontrol manajer terhadap anak didik ketika menghadapi anak didik yang disipliner. Iya. Bagus sekali ya Bu, apa yang Ibu katakan barusan ini ya. Dan selanjutnya Bu, setelah diskusi ini ya, kapan rencananya akan melaksanakan ini? Ya Pak, ketepatan
hari Selasa nih Pak saya masuk di bidang studi bahasa Inggris di kelas saya. Nah, sebelum hari Selasa berarti Senin saya akan minta memberikan atau minta izin nih sama Bapak ya untuk mengundang wali-wali kelas untuk berkolaborasi. Setelah itu biar kami sama-sama masuk di hari Selasa untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah, karena fokus tadi anaknya satu ya Pak di kelas saya akan di hari Rabu saya akan membuat surat panggilan, melayangkan surat panggilan kepada orang tua. Oke. Anak tadi. Ya Bu, saya sudah menerima apa yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Nah, saya minta nanti setelah Ibu laksanakan rencana kegiatan ini, Ibu laporkan perkembangannya dengan saya, ya Bu ya. Ya, Bagaimana nanti perkembangannya, apakah anak atau siswa tadi tersebut memang bisa untuk kita rubah ya, sikapnya ataupun etikanya ya Bu ya. Jadi sekali lagi saya 100% mendukung apa yang Ibu rencanakan pada hari ini ya. Jadi ya, kalau begitu saya rasa sudah cukup kan Bu? Ya, saya merasa puas Pak, makasih banyak Pak. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya sebagai pengamat di sini Bu Elda mempunyai masalah yang mana anak didiknya satu orang itu etikanya kurang sopan ya Bu ya. Jadi etikanya kurang sopan, bagaimana tanggapan dari sebagai coaching, dan Bu Elda ini sudah menyampaikannya bagaimana, dan kesimpulannya Bu Elda memanggil surat panggilan kepada orang tuanya, kemudian melakukan segitiga restitusi dan saling berkolaborasi antara guru BP dan guru-guru lain untuk mengambil langkah bagaimana anak didik tadi yang satu orang tadi etikanya kurang bagus, bagaimana kita melakukannya dengan meyakinkan dengan keyakinan kelas yang telah Ibu buat dulu, kemudian ada konsekuensi dari keyakinan dari etika yang kurang sopan tadi terhadap anak tersebut. Begitu kira-kira kesimpulannya kan Bapak Ibu. Jadi saya sebagai pengamat, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching atau praktik coaching kita ini, dan Ibu sebagai coaching bagaimana perasaannya? Coba ungkapkan. Oke, terima kasih atas kesempatan Ibu. Baik, di sini saya merasa semangat untuk memberikan layanan saya kepada peserta didik dengan sepenuh hati, ikhlas. Saya merasa puas ketika kepala sekolah sudah mengcoaching saya. Iya, berarti Ibu merasa puas dan lega lah ya dalam hati ya kan Bu, karena unek-unek di dalam hati Ibu sudah tersampaikan kepada Bapak sekolah ya kan sebagai coach. Kepada Bapak Budi sebagai kepala sekolah sekaligus coach, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Ya, perasaan saya sungguh luar biasa ya. Adanya praktek ini bisa melatih diri kita bagaimana nantinya kita kedepannya akan menjadi seorang yang betul-betul bisa mendengarkan dengan sepenuh hati cerita dari orang yang mempunyai masalah, terus bisa kita layani dengan baik apa permasalahan yang dia ungkapkan ya, dan tentunya memang solusinya memang dari si coach ataupun orang yang bermasalah tadi gitu, ataupun guru yang memiliki permasalahan tadi seperti itu. Iya, ya kan maksud saya. Jadi saya baiklah Pak, Bapak Ibu, kita sudahi. Selamat pagi. ya, selamat pagi Bu.